Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 tewas dalam kontak senjata. Terobos penjagaan TNI Perdamaian, pasukan AS dan Israel tewas mengenaskan di Gaza. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga. Situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata. Sehingga dalam seketika itu juga, TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini, agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Di tengah kegelapan malam yang nyaris pekat di jalur Gaza, sebuah operasi rahasia yang dirancang dengan penuh kesombongan oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel berakhir menjadi tragedi mengenaskan. Rencana menyusup dan mengacak-acak salah satu zona damai yang dijaga ketat oleh TNI Perdamaian Indonesia berubah menjadi ladang maut. Mayat berserakan, senjata tergeletak, dan drone pengintai hangus terbakar di udara. Inilah hasil dari misi yang mencoba menerobos garis pertahanan pasukan elit Indonesia di jantung Gaza. Tanggal 16 Mei 2025, pukul 02.43 dini hari waktu Gaza. Dalam sunyi yang mencekam, pasukan khusus ROLS dan IDF, Israel Defense Forces, bergerak dalam diam, menyusup dari utara dengan dukungan udara taktis UAV bersenjata. Target mereka bukan markas Hamas, bukan juga terowongan bawah tanah milik milisi lokal, melainkan pos utama TNI Perdamaian Indonesia yang didirikan sebagai zona netral atas mandat Dewan Keamanan PBB. Dianggap sebagai penghalang ambisi militer mereka, pos TNI dinilai sebagai penghambat taktis oleh para jenderal Tel Aviv dan Pentagon. Keputusan untuk menyerang diambil dalam ruang tertutup, tanpa persetujuan resmi dari PBB, apalagi dari dunia internasional. Mereka mengira pasukan Indonesia tidak akan mampu bertahan. Komandan Letkol, PNB, Andreas Firmansyah, yang memimpin Komando Sektor Selatan, telah lebih dulu mendeteksi pola gerakan mencurigakan UAV musuh sejak 2 hari sebelumnya. Berbekal sistem radar pasif dan jaringan intelijen lokal yang disusupi ke dalam sistem komunikasi IDF, TNI memiliki peta lengkap dari operasi tersebut, bahkan sebelum serangan dimulai. Sejumlah sniper dari Yonif para Rider 501 BY disebar di bukit-bukit kecil. Sementara drone siluman buatan BPPT yang dimodifikasi secara lokal menyapu wilayah langit Gaza. Ranjau darat, jebakan ledak, dan senapan otomatis tertanam di jalur-jalur sempit yang sengaja dibiarkan terbuka, seolah-olah tak dijaga. Ketika tim penyusup gabungan menembus perimeter pertama pada pukul 02.49, mereka langsung disambut ledakan beruntun dari ranjau cerdas. Dalam hitungan detik, pasukan penyerbu tercerai-berai. Sisa dari pasukan yang mencoba mundur justru terjebak dalam penyergapan gaya kotak mati. Tembakan senapan serbu pindad SS-2 tanda bintang 5 berdesing dari segala arah. Drone kamikaze milik TNI yang diberi kode Garuda Merah menghantam kendaraan lapis baja ringan milik ROLS yang bersembunyi di balik reruntuhan Masjid Tua. Menurut laporan awal dari otoritas lokal yang diamankan oleh TNI, sedikitnya 23 personel gabungan Amerika Serikat dan Israel tewas. Di antaranya termasuk Mayor Henry Cole dari Delta Force AS dan Kapten Eli Azran dari unit Sayeret Matkal IDF, 2 tokoh kunci dalam operasi ini. Puluhan lainnya luka parah dan berhasil ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Indonesia yang langsung mengevakuasi mereka untuk diserahkan ke Komite Palang Merah Internasional. Tak satu pun prajurit TNI yang gugur dalam insiden tersebut. Gambar dan video dari lokasi memperlihatkan peralatan canggih milik Amerika Serikat dan Israel yang hancur total, mulai dari exoskeleton tempur hingga helm realitas tertambah yang terbelah dua. Sebuah drone MQ-9 Reaper juga ditemukan jatuh dan hangus setelah dilumpuhkan oleh sistem jammer milik TNI yang dimodifikasi dari teknologi Rusia dan Iran. Serangan gagal ini bukan hanya tentang kekalahan militer. Ini adalah tamparan keras terhadap arogansi militer Barat dan peringatan bahwa TNI bukan pasukan main-main. Dengan reputasi internasional yang melonjak dan dukungan global yang menguat, posisi Indonesia kini bukan lagi sekadar penjaga perdamaian, melainkan kekuatan penentu arah baru di kawasan. Sementara itu, bayang-bayang balas dendam dari Washington dan Tel Aviv kini mulai menghantui. Dunia menahan napas. Serangan ke pos TNI Perdamaian ini langsung memicu gelombang kecaman dari negara-negara non-blok dan negara-negara Muslim. Di New York, delegasi Indonesia dalam rapat darurat DKPBB menyampaikan dokumentasi lengkap pelanggaran hukum internasional oleh ASIS dan Israel, termasuk koordinat serangan, rute penyusupan, dan data identitas korban.
Presiden Indonesia dalam pidatonya menyatakan dengan tegas, "Kami tidak datang ke Gaza untuk berperang. Tapi jika kami diserang, kami tidak akan lari. Kami akan berdiri, dan musuh akan jatuh." Iran, Turki, dan beberapa negara Afrika menyatakan dukungan penuh atas sikap tegas TNI. Bahkan Jerman dan Prancis, yang selama ini cenderung netral, menyebut tindakan ALS dan Israel sebagai provokasi liar terhadap pasukan penjaga perdamaian. Selama 2 minggu sebelumnya, aktivitas militer AS dan Israel meningkat di wilayah udara dan perbatasan Gaza. Drone intai Global Hawk terlihat melintas di atas Khan Yunis. Sinyal komunikasi IDF yang disandikan mulai terdengar melalui pemantauan elektronik Satuan Siber TNI yang telah lama membangun pos intelijen rahasia di Rafah dengan dukungan teknologi dari Pakistan dan Turki. Komandan Sektor TNI di Gaza, Letkol, PNB, Andreas Firmansyah, seorang perwira muda dengan pengalaman di misi perdamaian Afrika Tengah dan mantan pilot tempur F-16 TNI AU, mulai merasakan ada yang tidak biasa. Jika mereka hanya mengejar Hamas, mengapa drone mereka melintasi pos kita 5 kali sehari? Tanyanya kepada tim analis. Di ruang operasi TNI di Gaza, sebuah meja besar dipenuhi peta zona, rekaman UAV, data SIGINT, sinyal intelijen, dan foto-foto satelit komersial dari konstelasi Nusantara SAT. Intel Indonesia menyimpulkan sebuah operasi penetrasi lintas batas besar sedang direncanakan, dan targetnya adalah TNI. Alasannya? Politik, strategis, dan rasa tidak terima. Sejak TNI aktif menjaga zona netral di Gaza atas mandat khusus dari PBB, gerak militer Israel makin dibatasi. Amerika tak nyaman karena drone dan pengiriman logistik militer mereka tak bisa leluasa melintas. Banyak laporan menyebut pasukan TNI juga membantu mengevakuasi warga sipil dari zona tembak IDF, bahkan memblokir serangan artileri ke wilayah sekolah yang dijadikan tempat pengungsian. Di Washington, kantor National Security Council, NSC, menganggap Indonesia terlalu ikut campur. Mereka mengklaim pos TNI menyembunyikan jaringan intelijen pro-Iran dan menyabotase operasi IDF. Maka diputuskan, pos TNI harus diacak-acak. Israel menyambut usulan ini dengan girang. Mereka merasa memiliki alasan untuk menegur TNI yang dianggap terlalu berani. Maka dibentuklah Task Force Ekaristia, pasukan gabungan beranggotakan Elite Delta Force AS, Unit 8200 IDF, dan Sayeret Matkal, dengan kekuatan 60 personel dan dukungan penuh 3 drone MQ-9 Reaper, serta tim Saber pendobrak. Intelijen Indonesia menyebut Amerika Serikat dan Israel belum selesai. Serangan ini hanya awal. Namun kini dunia tahu, TNI bukan pasukan simbolik. Mereka tangguh, terlatih, siap bertarung dalam diam dan menang dalam senyap. Mereka tak pernah menembak duluan. Tapi jika diserang, mereka akan membalas dengan kekuatan 1000 prajurit Garuda. Dan malam itu, langit Gaza menjadi saksi. Garuda tidak hanya menjaga langit, ia mencabik musuh yang berani menodai kedamaian.